Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Sip. Sudah 9 orang. Kita mulai anak-anak ustazah. Ya, yang nggak ada bukunya yang nggak ada bukunya maka boleh lihat layar ya. Masya Allah. Ya. Ya. Jangan ada yang mengobrol. Alhamdulillah anak-anak ustazah semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini hari pertama kita melakukan kegiatan daring melalui via Zoom ya. Yang ada buku maka boleh lihat bukunya. Hadis Arba'in yang ke-25 yang berjudul Setiap Kebaikan Adalah Sedekah. Yang mana minggu lalu itu kita di hadis 24. Yang panjang ya, kalau di buku kalian itu ada 3 halaman, yaitu Allah mengharamkan perbuatan zalim. Ustaz harap kalian udah mulai menghafalnya ya, karena kita akan tetap lanjut meskipun kalian belum menghafalnya. Nah, hadis yang ke-25 ini tergolong hadis panjang tapi lebih pendek dibandingkan yang minggu lalu. Ya, Ade Amelia silahkan dibuka layarnya ya. Iya, Yasmina Karima, Masya Allah. Nah, al-hadis al-khamis wal-ashrun. Ustazah minta untuk membacanya satu dari kalian ya. Sebentar, Ustazah lihat. Ustazah minta Ade Amelia. Ade Amelia, silahkan bacakan hadisnya 3 baris ya. Ade, dengar suara Ustazah? Ade? Iya, silahkan Dek bacakan hadisnya. Enggak ada buku Ade? Iya, hadis ke-25. Ada deh. Iya, baru bongkar buku sih, Ade. Oke, kita pindah ya ke Aprita. Silahkan Aprita, baca Aprita.
Mana ini? Aprita. Iya. Hadis ke-25. Iya. Nah, hasbuk, yakfi, stop Aprita. Silahkan lanjutkan Yasmina Karima. Iya, makannya Ustazah heran, ini mana suaranya perasaan ya. Iya, cukup. Yakfi. Yakfi, Yasmina. Iya. Wada'aha. Iya, rawahu Muslim. Oke, kalau gitu mulai minggu depan sebelum kita mulai kalian setoran hadis ke-24 tapi 3 baris ya. Ya, 3 baris. Nah, acak ya, siap-siap yang Ustazah sebutkan namanya. Nah, kita kembali ke layar. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang mereka tanyakan? Wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, ahlud duthur, ad-duthur ini harta ya, harta. Orang-orang yang memiliki harta dhahaba. Dhahaba di sini jangan kalian artikan pergi ya, akan tetapi maksud dhahaba di sini telah melakukan. Ya, atau telah mendapatkan ya, orang-orang kaya ahlu dusur yang memiliki harta telah mendapatkan pahala ya, telah mendapatkan pahala. Yusalluna kama nusolli, mereka itu sholat seperti kami sholat juga, mereka mendapatkan pahala sholat yang kami juga mendapatkannya. Yasumun kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka mendapatkan pahala sedekah karena harta yang mereka miliki. Nah,
Ini menunjukkan semangatnya para sahabat, ya, menunjukkan para sahabat sangat bersemangat untuk mengerjakan amal ibadah, untuk mendapatkan pahala, sehingga pahala mereka itu, sehingga mereka tidak mau dikalahkan sedikit pun dari mendapatkan pahala. Jadi mereka ini iri, ya. Iri di sini iri yang diperbolehkan. Karena memang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat kepada orang yang di atas kita dari segi amal ibadah, dan mereka lihat itu. Lihat tuh, orang-orang kaya selain mereka melakukan sholat, kita juga, mereka puasa, kita juga, tetapi ada yang nggak bisa kita lakukan, ya itu apa? Kita nggak bisa bersedekah karena kita nggak memiliki harta. Sementara sahabat-sahabat yang memiliki harta yang banyak itu mampu mendapatkan pahala sedekah. Bagaimana dengan kita? Kata para sahabat, kenapa ini, sebentar ya, jadi fikih. Nah, ini dia. Lalu kita lanjutkan. Qala, kata Rasulullah, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihah shadaqah wa kullu takbirah shadaqah. Lihat solusinya ini. Solusinya bagi kita yang nggak bisa bersedekah, yang belum memiliki harta seperti kalian, ya, yang belum mencari harta sendiri, belum memiliki harta milik kalian sendiri, jangan bersedih. Lihat, Rasulullah SAW menghibur para sahabatnya, ya, yang nggak ingin ketinggalan dalam melakukan amal soleh, yang nggak ingin ketinggalan tentang banyaknya pahala, ya. Tentunya para sahabat ini sangat semangat untuk mendapatkan pahala, ya. Mereka benar-benar mengamalkan firman Allah Ta'ala, yakni wasabiqu ila maghfirah, bersegeralah kalian, ya, untuk menuju ampunan Allah. Dan firman Allah yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Lihat semangat para sahabat untuk mengamalkan firman Allah, berlomba-lomba. Nah, sehingga para sahabat itu nggak mau dia terlewatkan. Nah, nggak mau mereka terkalahkan sedikit pun. Langsung mereka konsultasi kepada pembimbingnya, pengajarnya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ya, semangat mereka. Tentunya ini bisa kita jadikan motivasi. Kalian mungkin yang si fulana sudah menghafal 3 baris atau 4 baris atau 5 baris hadis yang lalu, saya 1 baris pun belum. Oke, saya nggak mau kalah ini. Berarti si fulana telah lebih dahulu dariku mendapatkan pahala menghafal hadis, saya belum. Nah, bisa kita jadikan motivasi. Tetapi tentunya anak-anak ustazah, kita dengan para sahabat itu jauh sekali, atau kita ingin untuk menyamainya, niscaya tidak akan bisa. Karena apa? Karena terlebih lagi saat sekarang ini kita hidup di masa-masa fitnah, ya, banyak sekali godaannya, ya, ingin menghafal hadis, sedang semangat menghafal hadis, tapi tahu-tahu teringat ada pesan WA yang belum terbalas, maka dibalas dulu. Janjinya cuma 2 menit untuk membalas WA, tahu-tahu terlewat 10 menit, seperti terlena dan terlena, semangatnya tadi hilang. Jadi di mana kita dapatkan kembali semangat untuk beribadah itu, anak-anak ustazah, yaitu di sini.
Di saat kita menuntut ilmu, di saat kita mempelajari ilmu, inilah timbul kembali semangat kita untuk beramal soleh. Jadi jangan sia-siakan, jangan hilangkan, jangan lengah dari waktu menuntut ilmu. Kita telah ditetapkan dari jam 10 sampai jam 12, maka standby, paling enggak dari setengah 10 itu udah standby. Kalian hitunglah jam kalian dari mulai kalian bangun sampai mulai kembali tidur. Nah, kalian hitung berapa banyak waktu yang kalian manfaatkan untuk belajar. 2 jam atau 3 jam. Dari 24 jam yang Allah kasih kita modal waktu, hanya 3 jam yang kita benar bisa duduk belajar. Maka manfaatkanlah yang 3 jam itu, agar timbul motivasi untuk beribadah. Terlebih lagi di masa-masa saat sekarang ini ya, kita nggak lagi taklim ya, nggak lagi mendengar nasihat seperti itu. Maka jika dibiarkan seperti itu, dikhawatirkan hilang semangat untuk menuntut ilmu, hilang semangat untuk belajar, maunya hanya senang-senang, leha-leha seperti itu. Waliyadzubillah. Lalu tenang, Rasulullah memberikan solusi untuk para sahabat yang sedih, telah terlewati amal ibadahnya, telah ada yang mendahului mereka dari segi pahala. Apa kata Rasulullah? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan, apa-apa yang bisa bernilai pahala sedekah? Apa itu? Nggak perlu modal, nggak perlu uang, ya, nggak perlu punya harta dulu baru bisa mendapatkan pahala sedekah. Cukup dengan semangat untuk melakukannya. Amalan apa itu? Inna bikulli tasbihah sodaqoh. Setiap tasbih yang kalian ucapkan akan bernilai sedekah. Apa itu ucapan tasbih, Sarafina? Subhanallah. Jadi cukup kita mengucapkan subhanallah saja, itu sudah bernilai sodakoh, Sarafina. Ya, jangan baring ya Bu. Nah, Masya Allah. Wa kulli takbirah sodakoh. Setiap ucapan takbir kita itu bernilai sedekah. Masya Allah. Wa kullu tahmidah sodakoh. Setiap ucapan tahmid, ya, setiap ucapan tahmid. Apa itu ucapan tahmid? Apa itu ucapan tahmid ata? Iya, kok bukunya ini kasih lihat. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Si Syakira udah senyum-senyum, ya. Ya, ucapan tahmid itu alhamdulillah. Kemudian tahlil, la ilaha illallah juga berbuahkan pahala sedekah. Kemudian amrun bil ma'ruf. Nah, mengajak kepada perbuatan baik juga termasuk sedekah. Nahyun an mungkar, mencegah untuk melakukan kemungkaran juga bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Lihat, dan pada kemaluan kalian juga terdapat sedekah. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan. Ya, jadi nggak ada istilahnya umat Islam itu putus asa, ya, putus asa dari mendapatkan pahala. Ketika telah banyak dosa yang kita lakukan terus kita putus asa, ketika nggak punya harta terus kita putus asa, ya, ketika Allah lahirkan seseorang dalam keadaan yang kurang sempurna lalu putus asa. Jangan,
jangan berputus asa. Ketika nggak punya HP lalu putus asa dari menuntut ilmu, saya HP saya udah HP jadul, orang tua saya nggak bisa belikan yang bisa Zoom, kayaknya saya udahlah, saya nggak belajar ini. Kalau Zoom tetap diberlakukan, saya nggak belajar karena HP saya HP seala kadarnya. Jangan, ya. Ada cara-cara yang lain. Seperti itu juga kalau nggak bisa melakukan amal ibadah satu, pindah ke amal ibadah yang lainnya. Kalau lisan kita malas berzikir tasbih, takbir, sodakoh, tahmid, tahlil, berat kali rasanya atau saking sibuknya, maka sempatkan di kesibukan-kesibukan kalian tuh dengan amal ibadah yang lain seperti amar ma'ruf, nahi mungkar, ya. Dan ustazah tahu di setiap kelas itu ada grup-grup tersendirinya, ya kan? Ada grup-grup tersendiri di kelas kalian. Yang di situ nggak ada ustazahnya, cuma kalian-kalian aja. Seperti itu. Kalian bebas melakukan apapun. Nah, di situ kalian berkesempatan luas untuk mendapatkan pahala, bukan berkesempatan luas untuk menambah-nambah dosa. Tasbih nggak sempat, tahmid nggak sempat, takbir nggak sempat, seperti itu kan. Masuk grup, setiap grup dia ada, lalu berpeluanglah dia untuk melakukan maksiat yang banyak. Waliyadzubillah. Coba peluang melakukan maksiat yang banyak itu kita ganti, kalian ganti dengan peluang untuk mendapatkan pahala sedekah. Ketika di grup-grup kalian terjadi ghibah, kalian stop, woi ghibah, tadi kan kita baru belajar sama Ustadz Pinta, misal, woi ucapan-ucapan seperti itu ucapan yang mengandung kesyirikan, stop woi. Nah itu pahala loh. Nah, dan ketika ada salah satu teman mengarah menjelekkan guru-gurunya, langsung woi stop woi, jangan pula jadi kompor. Iya ya ustazah itu memang kayak gini, betul, iya si fulana itu sok-sok mau jadi pahlawan, dia ngadu-ngadu sama ustazah kalau kita kayak gini, malah jadi kompor. Wal'iyadzubillah. Nah jadi meskipun kalian terkurung di dalam rumah, ya, terkurung di dalam kamar kalian, nah terjerat oleh peraturan-peraturan daring, jam sekian harus standby sampai jam sekian harus tahfiz, jam sekian tugas, belum lagi tugas-tugas yang dibebani orang tua kalian karena kalian anak perempuan, yang cuci piring, yang bantu masak kalau ada, ya. Nah, tetapi enggak melepaskan peluang kalian untuk melakukan amal soleh, yakni sedekah sambil cuci piring. Coba siapa yang pernah menghitung piringnya dengan ucapan tasbih? Lihat piring menumpuk, wah banyak kali ini Mi, kayak mana kakak cuci piring nih Mi, dari pagi sampai malam lah ini bisa. Nah coba diganti, bayangkan tumpukan piring itu menjadi tumpukan pahala sedekah. Selusin piring yang di lemari piring itu turun di tempat cuci piring, Masya Allah, ini pahala sedekah. Setiap satu piring satu tasbih. Nah, jadi semangat kalian cuci piring, jadi semangat cuci piringnya bernilai sedekah, ya kan? Belum lagi dapat pahala berbakti sama orang tua, belum lagi buat umi kalian senyum-senyum lihat kalian semriwing ketika disuruh cuci piring, belum lagi yang meluluhkan hati umi kalian sehingga ketika kalian minta beli paket langsung dikasih, seperti itu. Nah, kenikmatan dunianya dapat, kenikmatan akhirat terlebih lagi. Jadi kalau kita anak-anak ustazah berpikiran waras seperti itu, ya, berpikiran waras atau berpikir positif, bahasa cantiknya, ya kan? Nah, maka semuanya akan dengan mudah kita laksanakan. Tugas kalian itu banyak, numpuk seperti itu. Tapi kalau kalian niatkan, ya udahlah ini kewajibanku. Aku kalau nggak dikasih tugas sama ustazahku, aku nggak buka buku. Ana kalau nggak dikasih tugas sama ustazah, Ana nggak nulis-nulis. Nah 2 jam inilah, 3 jam inilah Ana manfaatkan untuk menulis, untuk membaca. Seperti bolehlah 18 jam dari waktu kita leha-leha, ya. Akan tetapi di 3 jam yang telah disediakan untuk waktu belajar saya sungguh-sungguh. Jadi balance paling enggak anak-anak ustazah. Nah, jadi Allah itu sayang, sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah tahu
kita ini manusia yang lemah, terlebih lagi kita perempuan. Sulit melakukan amal ibadah, gampang sekali terjerumus dalam perbuatan dosa. Tapi jangan khawatir, Allah sediakan peluang-peluang yang sangat mudah untuk kita mendapatkan pahala-pahala yang sangat besar. Ya, jadi kalau disuruh bersihkan tempat tidur, ada selimut yang berantakan, ada bantal yang berantakan, ada buku yang berserakan, langsung rubah itu menjadi tumpukan-tumpukan tasbih, tumpukan-tumpukan tahmid, tahlil, dan takbir. Maka Masya Allah, anak gadis yang beruntung kalian kalau itu bisa kalian amalkan. Anak gadis yang berkualitas, yang setiap harinya lisannya selalu basah dengan ucapan-ucapan yang memberatkan timbangan. Daripada Masya Allah ya, kalau Ustazah boleh jujur, Ustazah itu risih kali, sedih, bahkan ya lebih kepada perasaan sedih. Sedih apa? Sedih dengan dunia maraknya TikTokan itu. Ustazah bukan bilangin kalian, Ustazah lihat anak-anak gadis yang seusia kalian di sekeliling rumah Ustazah. Mereka itu hanya pandainya TikTokan anak-anak Ustazah. Nah, mau dibawa kemana bangsa kita nih kalau semua anak gadisnya cuma hanya pandai make upan di depan layar, TikTokan di depan layar. Nah, tetapi ketika dibawa untuk belajar, gak bisa apa-apa, itu sangat menyedihkan. Mau dibawa kemana bangsa kita? Uminya jago TikTokan, nanti pun anaknya cuma pandai TikTokan. Ketika disuruh cuci piring gak pandai, pecah semuanya, wal'iyatubillah. Nah, jangan sampai kita anak-anak ustazah yang menghafal Al-Quran, sehari-harinya ustazah yakin kalian di rumah tuh selalu pegang Al-Quran karena ada jadwal murojaah, ada jadwal menghafal. Nah, kalian inilah harapan umi-umi kalian, ya, harapan bangsa kita. Ya, jadi jangan buang-buang waktu untuk TikTokan. Udah sholatnya malas, ya, baca buku malas. Nah, rajinnya apa? Cas HP terus, ya, buat konten terus. Wal'iyadzubillah. Nah, kalian ini kan anak-anak gadis remaja yang menuju dewasa. Maka jangan hanya sampai dewasa umurnya, tapi pribadinya belum dewasa. Nah, kita lanjut. Jadi itu solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana solusi tersebut bukan hanya untuk para sahabatnya saja, akan tetapi juga berlaku untuk kita para thalibul ilmi yang mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kalimat ini, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ini kalimat membingungkan para sahabat. Apa itu? Dan di dalam kemaluan kalian juga terdapat sedekah. Nah, ini kalimat membingungkan. Kok syahwat, ya? Yang dimaksud dengan bud'i ini adalah syahwat, ya. Kok syahwat bisa mendapatkan sedekah, bisa bernilai sedekah? Nah, bukan kalian aja yang bingung, ya. Sebelum kalian para sahabat senior yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas juga bingung. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, qalu, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah salah satu dari kami mendatangi syahwatnya atau menyalurkan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajron, akan menjadi pahala untuknya, bisa bernilai pahala untuknya? Masya Allah, Rasulullah menjawab, qala, lihat, Rasulullah menjawabnya dengan permisalan. Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun? Bagaimana menurutmu? Atau kalau bahasa kita, coba bayangkan, kata Rasulullah. Rasulullah perintahkan para sahabat untuk membayangkan, ya. Ini juga metode pembelajaran, ya, agar bisa nyambung. Coba kalian bayangkan seperti itu.
Misalkan, lau wado'aha, jika syahwatnya dia letakkan, wado'aha, wado'a artinya meletakkan, hanya ini kembali kepada syahwat. Coba kalian bayangkan, jika dia letakkan syahwatnya fi haram, pada tempat yang haram, yakni bukan pada tempat yang Allah halalkan, bukan pada istrinya, bukan pada suaminya, ya, bukan pada budaknya, akana alaihi fiha wizrun, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Nah, jika seandainya dia tempatkan syahwatnya di tempat yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa, wizrun? Fakadzalika idza wado'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka seperti itu jugalah, jika dia letakkan syahwatnya di tempat yang halal, maka baginya pahala. Rawahu Muslim. Nah, untuk kandungan hadis, ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi kalian yang bukunya hilang-hilang segera dicari ya, karena minggu depan kita pakai buku, di layar nggak ada tertulis kandungan hadis. Nah, selesai kita hadis ke-25 yang berjudul setiap kebaikan adalah sedekah. Timbul pertanyaan, jadi Ustazah, kalau nggak tasbih, kalau nggak takbir, kalau nggak tahmid, kalau nggak tahlil, nggak ada nilai sedekah Ustazah? Tidak. Tidak. Bukan hanya sempit seperti itu saja ya. Lihat judulnya, semua kebaikan. Kebaikan apapun itu. Seperti Ustazah contohkan tadi, bantu cuci piring itu sebuah kebaikan, maka akan bernilai sedekah. Menghafal hadis kan nggak sedekah, nggak tasbih Ustazah, nggak takbir Ustazah, berarti nggak bernilai sedekah? Bukan juga. Menghafal hadis termasuk sebuah perbuatan kebaikan, maka juga bernilai sedekah. Ya, tidak berisik di suatu majelis ilmu, itu kan merupakan kebaikan, maka bernilai sedekah. Ya, apapun itu yang menurut pandangan syariat baik, maka jika dilakukan akan bernilai sedekah. Wallahu a'lam. Ya, sisa waktu boleh anak-anak Ustazah silahkan bertanya. Yang ingin bertanya chat ya, biar Ustazah aktifkan volumenya. Chat dulu yang ingin bertanya. Ya, Atanaifa hadir ya, udah nampak mukanya. Total yang hadir adalah 28, kalian jumlahnya 35. Berarti ada sekitar 6 yang tidak mengikuti. Ya, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka minggu depan 2 orang dari kalian akan membacakan 4 baris dari 4 atau 3 tadi saya sebutkan. 4 atau 3 Anissa Fitria yang saya sebutkan tadi? 3. Oh, benar. Oke ya, kita ambil di jumlah yang paling sedikit ya. 3 baris dari hadis ke-24. 2 dari kalian. Ya, Ustazah acak nih. Seru nih mengacak-acak anak-anak yang banyak terlihat. Nah, insya Allah dipermudahkan, dan pertemuan kali ini benar-benar memotivasi kita untuk melakukan segala amal baik yang ada di depan mata kita, baik itu amar ma'ruf nahi mungkar, baik itu tasbih, tahmid, atau benar-benar sedekah yang hakiki, sedekah yang sebenarnya. Uang jajan kalian, misalkan kalian tidak sekolah tapi uang jajan tetap jalan, waktu tatap muka jajan kalian sehari 20.000, nah pas daring tetap jalan itu yang 20.000. Bayangkan dari bulan 3 sampai bulan 10 ini 20.000 sehari tetap mengalir. Wah, bisa-bisa uang kalian lebih banyak dari uang Ustazah ya. Nah, itu kalian sedekahkan ke Masjid Mukhlisin yang sedang dibangun. Masya Allah, Masya Allah. Nah, baiklah anak-anak Ustazah,
kita cukupkan belajar hadis kita hari ini. Kita sambung di minggu depan insya Allah. Sekali lagi senang bertemu kalian. Walaupun kalian tidak bisa lihat Ustazah, tapi Ustazah bisa lihat kalian. Nampak dari wajah kalian itu binar-binar cahaya ya, yang telah terlockdown selama 1 semester lebih ya. Ada yang makin tembam ya, Masya Allah, terlihat anak-anak yang sehat dan terawat insya Allah. Oke, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok mustalahul hadis. Iya.